Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Juga di tempat-tempat yang lain. Ada yang beribadah di media sosial, live streaming, YouTube, ya, siaran langsung Facebook dan media-media online yang lain. Dimanapun kita beribadah, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan melawat kita dan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pagi ini saya bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga yang ada di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Saudara, bicara soal mengampuni dan diampuni, ada keterkaitan dengan sakit dan menyakiti. Ya, menyakiti dan disakiti. Nah, bicara tentang mengampuni memang gampang untuk dijabarkan, gampang untuk diutarakan. Tetapi kadangkala di dalam kita menerapkan kata mengampuni ini kadangkala terasa sulit dan berat. Apalagi kalau sudah menyangkut sakit hati yang sangat dalam, akan sangat sulit untuk menerapkan kata mengampuni ini. Apalagi kalau sudah sering disakiti, sering dilukai, sering dikecewakan, sering dikhianati, dan sering diperlakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga di luar sana kami menemukan ada beberapa orang yang karena sakit hati yang dalam mengeluarkan kalimat bahwa sampai hari matimu aku tidak akan datang. Nah, kira-kira itu kalimat orang yang sakit hati dan orang yang tidak mau mengampuni. Nah, firman Tuhan pagi yang indah ini, Alkitab memberikan keterangan mau tidak mau, suka tidak suka, sanggup tidak sanggup, kuat ataupun tidak kuat, kita harus tetap mengampuni. Karena ayat yang telah kita baca tadi memberikan penjelasan kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Ingat, kita tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kita pun juga mungkin, dan bukan mungkin, kita pun juga akan melakukan kesalahan. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan kesalahan. Dan bisa jadi kita juga menyakiti orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kesalahan-kesalahan itu kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan catat kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Tetapi kalau kita mengampuni, maka Bapa yang ada di sorga akan mengampuni kita. Ingat, orang yang diampuni adalah orang yang pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang masuk surga dan orang yang menerima berkat dari Tuhan adalah orang-orang yang diampuni kesalahannya, diampuni dosanya. Makanya Daud dalam Mazmurnya dia berkata, berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya. Karena dia mengerti bahwa hanya orang yang diampuni yang akan menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini setidaknya saya akan menyampaikan ada 3 tahap
menuju pengampunan yang sempurna. Yang pertama, memaafkan. Ya. Semua kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, semua yang kita alami, sakit hati, kekecewaan, mari kita maafkan. Maafkan orang yang berbuat salah kepada kita, karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, jangan diingat-ingat lagi. Lupakan semua kesalahan, lupakan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lupakan semua perbuatan-perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan orang lain kepada kita. Jangan diingat-ingat lagi. Firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala kepahitan, segala kegeraman, dan segala sesuatu yang menyakitkan hati kita. Kubur semuanya. Jangan dibangkitkan lagi, jangan diingat-ingat lagi. Karena ketika kita mengingat masa lalu, ketika kita mengingat kesalahan orang lain, maka itu akan membuat kita tambah sakit. Oleh karena itu, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Kubur semua, kubur rapat-rapat. Dan jangan dibangkitkan lagi. Mentang-mentang mujizat masih ada, kemudian kita bangkitkan lagi. Jangan. Lupakan, kubur, dan jangan diingat-ingat lagi. Yang ketiga, yang pertama kita maafkan. Yang kedua kita lupakan. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita pun manusia berdosa. Kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama, kita pun tidak luput dari dosa dan kesalahan, maka kita akan bisa memahami, memaklumi, menerima orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi yang indah ini memberikan kita kekuatan untuk bisa mengampuni. Saya yakin semua kita pasti pernah disakiti, pernah dikecewakan, pernah mengalami kepahitan, pernah dikhianati, pernah ditinggalkan, pernah dilupakan, pernah ditolak. Tidak ada kata lain yang di dalamnya Tuhan mau untuk kita mau melakukannya, yaitu mari kita lepaskan pengampunan. Ampuni orang-orang yang melakukan kesalahan atas hidup kita, dan biarlah hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita mengampuni, maka Tuhan di sorga akan mengampuni kita. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka kasih dan sayang Tuhan Dia akan limpahkan, Dia akan berikan atas hidup kita. Berkat yang belum pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi yang indah ini biarlah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan, yang menyakiti hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat beribadah, dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.